Shalom, puji nama Tuhan, kita dikumpulkan kembali dalam channel ini. Senang rasanya saya Evangelis Fernando Eskiel Ginting menyapa kita sekalian. Saat ini saya rindu membagikan perenungan firman Tuhan yang saya ambil tema berjuanglah untuk menjadi saleh, bukan untuk terlihat saleh. Yang saya ambil dalam pembacaan di hari ini di Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-5, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Komunitas gereja mula-mula itu suka berbagi satu sama yang lain. Ini kita bisa lihat di Kisah Para Rasul pasalnya ke-4 ayat ke-32 sampai ayatnya yang ke-35. Ini yang boleh kita simak bersama-sama. Luar biasanya gereja mula-mula yang saling berbagi satu sama yang lain, saling akur satu dengan yang lain. Bahkan ini salah satu dampak dari pelayanan para rasul yang memberitakan tentang Kristus yang telah bangkit. Jemaat mula-mula dengan sukacita bersedia mempersembahkan harta mereka untuk gereja pada saat itu. Saat itu gereja sedang memuji Allah atas pemberian besar dari Barnabas. Boleh kita baca bersama-sama dalam pembacaan kita dalam Kisah Para Rasul pasalnya ke-4 ayat ke-36 sampai ayat ke-37. Di sini boleh kita lihat bersama-sama, dan kita bisa melihat dari 2 tokoh pasangan suami istri, yaitu Ananias dan Safira, kemudian ingin melakukan hal yang sama seperti Barnabas. Boleh kita lihat di pasal yang ke-5 ayat 1 dan 2. Tetapi Petrus dapat melihat, bahkan menilai bahwa ada motif iri dalam aksi pasangan ini menjual tanah dan memberi persembahan itu kepada gereja. Mereka bukan hanya menahan sebagian dari hasil penjualan tanah, tetapi juga berlagak seperti Barnabas, seolah-olah mempersembahkan seluruhnya. Pemberian mereka tidak tulus dan tidak didasari dengan kasih yang murni. Mereka ingin kelihatan saleh seperti Barnabas, dipuji dan dihormati setiap jemaat yang ada.
tetapi dengan cara yang salah dan dengan cara yang licik. Tentu saja dengan mudah kemunafikan dari mereka dibongkar habis oleh Roh Kudus, dan mereka harus menerima ganjarannya dari setiap perbuatan yang mereka lakukan. Peristiwa ini membuat jemaat begitu gentar dan banyak belajar bahwa mencobai Tuhan itu hukumannya ialah maut. Kita dapat melihat pada ayat yang ke-5b dan ayat 11 dari bacaan firman Tuhan kita di hari ini. Terlihat Saleh tidak salah untuk setiap kita orang percaya, karena kesalehan adalah sarana kesaksian dari setiap kehidupan kita orang percaya. Yang boleh kita lihat awal dari pendahuluan saya, ketika jemaat mula-mula mereka saling berbagi. Ini menjadi satu sarana Tuhan, kesalehan yang begitu luar biasa yang mereka wujud nyatakan, yang menjadi sarana kesaksian. Dari situlah nama Tuhan dipermuliakan dan banyak orang percaya dari setiap apa yang dilakukan. Kelihatan Saleh itu tidak salah, tetapi kalau itu tidak sesuai, bahkan hanya kelihatan di luar saja, itu yang berbahaya. Atau motivasi kita yang salah, atau kita hanya memberi tetapi tidak tulus dalam setiap apa yang kita berikan untuk pelayanan Tuhan. Namun di sini kita harus juga mengoreksi diri kita sebagai orang percaya. Apakah kesalehan yang dilihat orang mewakili kesalehan kita yang sesungguhnya di hadapan Allah, atau hanya mau dilihat atau menyenangkan orang lain saja? Ini yang boleh kita pelajari di hari ini. Dan apakah reputasi kita dibangun dengan cara-cara yang benar, atau reputasi yang kita lakukan semua sabotase belaka yang hanya cuma dilihat orang tetapi tidak sungguh-sungguh, bahkan hanya dilihat sampul depannya saja. Hari ini kita hidup dan melayani di tengah masyarakat yang memuja kemasan dan kurang menghargai isi, yang dimana saya boleh menganalogikan seperti sebuah mangga yang begitu menarik ketika seorang penjual menjualnya di pasar. Ketika dia menawarkan kepada kita dengan tampak luar yang begitu luar biasa, yang membuat kita ingin membeli buah mangga itu. Tetapi ketika perjalanan yang ada, kita membeli buah mangga itu, ketika sampai di rumah, kita membuka buah mangga itu, tampak luar baik, tapi ketika kita mengupasnya, isi yang ada terkadang berulat atau ada yang rusak. Dan ketika kita memakannya, rasanya tidak begitu seperti yang kita bayangkan, bahkan mungkin asam. Ini yang terjadi dalam kehidupan kita orang percaya. Jangan kita melihat dari tampak luarnya saja, yang begitu menarik, yang begitu membuat kita luar biasa, tetapi kita tidak tahu isi hati seseorang, atau apa maksud dari dibalik motivasi setiap orang untuk pelayanan, untuk kehidupan kita sehari-hari. Ini banyak sekali terjadi, bahkan untuk pelayan-pelayan Tuhan, bahkan untuk setiap jemaat Tuhan, yang kelihatannya tampak saleh, yang kelihatannya tampak menarik, yang kelihatan tampak baik. Itu hanya kelihatan saja yang dilihat orang, tapi itu hanya sebagian dari yang mereka tunjukkan. Tetapi pada kenyataannya tidak seperti yang kita bayangkan. Namun sebagai orang-orang yang sudah ditebus dari dosa, kita harus memiliki kemasan dan isi hidup yang selaras. Karena Tuhan tahu apa yang tersembunyi di dalam dasar hati kita. Tidak ada yang dapat mengelabui daripada Tuhan. Kita mungkin bisa menipu, mungkin orang-orang terdekat kita,
keluarga kita, bahkan mungkin hamba Tuhan bisa kita kelabui. Tetapi ingat, ada satu tokoh yang tidak bisa kita tipu sama sekali, yaitu Tuhan Yesus. Dia mengetahui setiap isi hati kita. Apakah kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, atau hanya mau kelihatan baik. Ketika itu, penilaian dan keputusan, konsekuensi siap kita terima. Seperti halnya Barnabas, yang begitu luar biasa pelayanan, dan begitu juga dengan Ananias dan Safira, menyalahgunakan apa yang dipercayakan Tuhan, sehingga mereka mendapatkan hukuman. Tinggal kita memilih. Kita memilih seperti Barnabas yang tulus, yang benar-benar memberikan dengan kasih, atau kita mau seperti Ananias dan Safira. Untuk itu, sebagai orang percaya, berjuanglah untuk menjadi saleh, bukan untuk terlihat saleh dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Amin firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.